Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Di episode ini kita bakal bahas sesuatu yang sedang ramai jadi bahasa. Kelapa sawit bunga cuma soal bisnis tenaga kerja dan hubungan internasional. Belakangan ini banyak media nasional dan internasional memberikan tentang kelapa sawit, terutama soal tekanan pasar ekspor, isu lingkungan, dan kebijakan negara lain terhadap produk sawit kita. Isu seperti ini sering dipotret lewat bahasa yang berbeda-beda oleh media, dan itu nggak sekedar pilihan kata, tapi memengaruhi bagaimana pembaca melihat sawit itu sendiri. Podcast ini akan mengupas bagaimana berita sawit dipilih, dibingkai, dan disampaikan oleh media, serta bagaimana pilihan bahasa itu bisa berpengaruh pada opini publik. Kalau kita bicara soal media dan bahasa, kita masuk ke kajian analisis, wacana, dan pragmatik. Media bukan sekedar menyampaikan fakta. Media juga membentuk cara kita memahami fakta itu lewat pilihan kata dan struktur bahasa. Misalnya, saat media melaporkan tentang pengusaha sawit dihadapkan tekanan Uni Eropa, bahasa yang dipakai bisa menunjukkan sudut pandang yang berbeda. Apakah itu dampak negatif untuk negara atau justru tantangan global yang bisa dihadapi? Kata-kata seperti dimusuhi atau cari pasar alternatif punya nuansa yang kuat, bukan sekedar data. Pilihan frasa seperti itu bisa membuat pembaca berpikir media ini pro-industri, netral, atau pro-kelestarian lingkungan, tergantung kata yang dipilih. Lanjut ke contoh pembelian sawit di media. Nah, kita lihat contoh yang nyata dari pembelian sawit. Baru-baru ini sejumlah media memberitakan bahwa industri sawit Indonesia menghadapi tantangan yang makin serius dari kebijakan Uni Eropa. Kebijakan tersebut membuat banyak pengusaha mempertimbangkan untuk mencari pasar lain di Asia atau Afrika karena tekanan persyaratan yang sertifikat yang bersentuhan yang ketat. Kalau kita baca versi media ekonomi, fokusnya biasanya ke dampak ekonomi dan peluang pasar. Sementara media yang lebih banyak bicara soal lingkungan bisa menekankan kebutuhan sertifikasi yang berkelanjutan dan masyarakat. Dua cara ini, meskipun mengomongin sawit yang sama, bisa membentuk pandangan pembaca jadi sangat berbeda. Inilah kenapa bahasa media itu penting. Karena bentuknya dan kata yang dipilih bisa mengarahkan pembuat mikir sawit ini baik. Sawit ini bermasalah, atau sawit ini kompleks. Oke, selanjutnya ada bahasa pemberitaan sawit bukan cuma sekedar estetika, tapi punya dampak sosial yang besar ketika media pakai istilah yang kuat seperti dimusuhi, mengancam lingkungan, atau mencari pasar alternatif. Itu bisa bikin pembaca cepat mengambil kesimpulan tanpa lihat konteks utuhnya. Misalnya, penggunaan kata dimusuhi bisa bikin pembaca merasa ada pihak luar yang menolak produk Indonesia. Ini punya efek emosional yang kuat. Di sisi lain, kata mencari pasar lain lebih netral dan memunculkan respons strategi ekonomi daripada konfrontasi. Ini menggambarkan bahwa bahasa media itu bukan semata teks, tapi bisa mengarahkan opini dan menentukan cara masyarakat memahami isu, terutama yang kompleks seperti sawit. Jadi, sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa berita tentang sawit di media benar-benar lebih dari sekedar kata-kata. Bahasa yang dipilih media dalam pemberitaan berperan besar dalam membentuk perspektif pembaca, apakah itu tentang tekanan pasar, isu lingkungan, atau dinamika kebijakan global. Oleh karena itu, kita sebagai pembaca harus peka dan kritis. Jangan cuma baca judul dan langsung tarik kesimpulan. Kita perlu memahami konteks, sumber informasi, dan cara media membingkai isu melalui bahasa. Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman memahami bahwa bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi alat
yang membentuk cara kita melihat dunia, termasuk isu penting seperti sawit Indonesia.